Halo guys, di sini alur cerita film 12 ingin menceritakan alur cerita yang judulnya Hellboy Chrokman 2024. Tanpa lama-lama langsung aja ke videonya. Film diperlihatkan seseorang iblis bernama Hellboy yang sedang ngudut, namun ada suara sesuatu yang menarik pandangan Hellboy. Dan Hellboy bertanya ke Bobby Joe apakah dia pula mendengarkannya, tetapi Bobby Joe tidak memperdulikan suara itu. Hellboy pun duduk di atas kotak itu, agen lain menanyakan apa isi kotak itu. Dengan izin Zu, agen tersebut memberitahu bahwa kotak itu adalah Villainice, seekor laba-laba paling berbahaya di dunia yang dikurung dengan ketat. Tak lama setelah itu Hellboy mendengar suara yang sama, dan tiba-tiba kotak itu pun hancur. Dan laba-laba itu pun melarikan diri dengan ganas membunuh salah satu agen di antara mereka. Namun sebuah benturan kereta menjadi situasi yang buruk, dan Zu hampir terlempar. Untungnya Hellboy menyelamatkannya tepat waktu. Hellboy mengambil senjatanya dan membidik laba-laba itu, tetapi kereta itu tergelincir dan mereka pun masuk ke dalam hutan. Dan mereka akan mencari laba-laba itu di antara pepohonan. Laba-laba itu pun di belakang Hellboy yang ingin menyerang Hellboy. Hellboy mencoba melarikan diri dan mengambil ranting pohon menusukkan ke laba-laba itu, namun laba-laba itu masih hidup. Di waktu yang sama laba-laba itu mulai mengecil, dan Hellboy ingin menangkapnya tetapi laba-laba itu berhasil meloloskan diri dan masuk ke lubang misterius itu. Mereka pun sadar bahwa mereka kehilangan kendali atas makhluk itu, dan mereka perlu menyusun rencana baru. Sementara itu Hellboy merasakan sesuatu yang mengerikan di sekitaran perbukitan itu. Mereka berdua menuju ke rumah terdekat. Hellboy khawatir menakuti penghuni rumah, tetapi seorang anak melihatnya. Ia mengira Hellboy adalah iblis yang bangkit kembali, namun wanita pemilik rumah mengenali Hellboy sebagai agen pemerintah. Zu menjelaskan bahwa mereka mengalami kecelakaan dan mereka bertanya apakah mereka memiliki telepon. Tetapi wanita tersebut mengatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Wanita itu kemudian mengundang mereka masuk ke rumahnya, di mana Hellboy melihat anak yang terbaring di lantai dengan kondisi lemas. Hellboy menyarankan membawa anak itu ke dokter. Namun wanita tersebut menjelaskan bahwa anak itu sedang tidak sakit dengan penyakit biasa. Dia menderita karena kerasukan penyihir lokal bernama Korakisen. Mereka harus menemukan mantra yang tepat. Tom berencana mengunjungi ibunya sebelum pencarian, tetapi tak lama setelah itu ia menerima berita bahwa ibunya telah meninggal. Terpukul oleh kabar itu, Tom meminta waktu sebentar untuk beristirahat. Zu kemudian mendekati Tom dan bertanya apakah Cora mengetahui makhluk laba-laba yang kabur sebelumnya. Zu juga menanyakan apakah mereka bisa bergabung dalam pencarian Tom untuk menemukan penyihir tersebut, namun Hellboy menolak dan mengancam akan memecat Zu jika terus mendesak. Tetapi Zu berhasil meyakinkan Hellboy, dan mereka pun memulai perjalanan untuk mencari jawaban. Dan mereka pun pergi. Di suatu tempat wanita tua berbicara dengan seekor gagak yang tampaknya lebih dari burung biasa. Gagak itu dengan suara yang seram bertanya bagaimana cara membuat bola penyihirnya sendiri. Wanita tua itu menjelaskan bahwa untuk membuat bola penyihir seseorang harus merebus beberapa bagian hewan dan beberapa helai rambut manusia untuk menciptakan bola penyihir yang kuat. Sementara itu Tom memulai percakapan dengan Hellboy. Dengan nada serius Hellboy menjelaskan bahwa meskipun penampilannya seperti iblis, sebenarnya dia bukanlah iblis. Akhirnya mereka sampai di rumah Cora. Karena tidak ada tanggapan, mereka memutuskan masuk ke dalam rumah Cora. Mereka masuk ke dalam rumah Cora dan tempat itu pun kosong. Saat itulah Tom mengungkapkan bahwa di masa lalu dia dan Cora lebih dari sekadar teman. Menambahkan dimensi emosional pada misi mereka. Ketika mereka menjelajahi rumah itu, mereka menemukan bangkai hewan yang menjadi bukti ritual Cora. Setelah menyelidiki lebih jauh, mereka menemukan pintu ruang bawah tanah yang penuh dengan bola-bola penyihir. Sementara itu mereka naik ke lantai atas dan menemukan suatu yang tampak seperti mayat, ternyata hanya kulit manusia milik Cora. Ini berarti Cora telah keluar dari tubuhnya.
Saat sedang santai Hellboy bercerita kalau ibunya seseorang penyihir juga. Namun Hellboy tidak peduli karena sejak kecil dia tidak pernah ketemu ibunya, dan tiba-tiba mereka mendengar suara mereka pun naik ke atas dan melihat hewan seperti rakun masuk ke tubuh Cora. Beberapa saat kemudian Cora bangkit kembali dan Cora melihat Tom di hadapannya. Cora pun menangis. Cora pun menjelaskan kalau dia menjadi penyihir karena dia kesepian setelah ditinggal Tom. Tiba-tiba pintu terbuka, seseorang datang menaiki kuda dan orang itu adalah Effie, dan Effie berkata Cropman sedang mencari Tom dan Cora untuk mengambil jiwa mereka berdua. Hellboy berkata menyuruh Effie memberitahu Cropman kalau Hellboy tidak akan membiarkan bahwa Cropman mencelakai Tom begitu saja. Effie menjawab bahwa Cropman tidak takut dengan Hellboy. Effie kemudian terbang meninggalkan kudanya begitu saja. Effie berkata bahwa kuda itu sudah dia tunggangi selama kepergian Tom 15 tahun lalu, dan tiba-tiba kuda itu berubah menjadi ayah Tom. Beberapa saat ayah Tom meninggal, keesokan harinya Tom berencana mengubur jasad ayahnya di gereja tua yang ada di lorong gunung. Di tengah perjalanan Zu berkata kepada Cora bagaimana dia mendapatkan mantra sihir. Cora pun menjawab kalau mantra akan berhasil jika diamalkan sepenuh hati. Mereka pun melihat tambang batu bara. Tom mengatakan bahwa di hutan ini terdapat banyak sekali tambang batu bara. Tiba-tiba Cora menghilang, mereka pun berpencar untuk mencari Cora. Dan Hellboy menemukan Cora melayang, tiba-tiba ular besar keluar dan melilit tubuh Cora kemudian menggigit Cora. Hellboy kemudian mengambil ular itu, namun ular itu menggigit leher Hellboy. Hellboy pun pingsan akibat digigit ular itu. Hellboy pun mimpi bertemu Sarah, yaitu ibunya Hellboy. Saat ini Sarah sedang dihukum karena sudah menjadi penyihir yang jahat. Tiba-tiba seekor burung besar datang dan burung itu adalah burung neraka. Sarah pun minta ampun namun burung itu berkata dia tidak mengampuninya. Tiba-tiba tubuh Sarah terbakar dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke gereja. Mereka pun telah sampai di gereja. Di halaman gereja ini terdapat banyak makam. Penduduk percaya tanah gereja adalah tanah suci dan para iblis tidak akan memasuki gereja ini. Setelah masuk ke dalam gereja mereka menemui pendeta yang buta. Tom berkata kalau dia berniat pergi ke rumah Cropman setelah selesai menguburkan ayahnya. Pendeta melarang Tom melakukan hal itu karena sangat berbahaya. Dari balik jendela Zu melihat orang-orang berdiri di luar pagar gereja. Pendeta berkata kalau orang-orang itu adalah penyihir yang bersekutu dengan iblis. Tiba-tiba tangan ayah Tom bergerak. Ternyata itu adalah ulah Effie, dan Effie berkata semua yang ada di dalam gereja akan mati jika Tom tidak keluar dan menyerahkan jiwanya kepada Cropman. Tom pun akhirnya keluar tanpa diketahui mereka. Di luar Cropman akhirnya datang. Cropman meminta Tom mengembalikan tulang saktinya. Tom bersedia memulangkan tulang itu, namun syaratnya dia meminta Cropman jangan celakai yang lainnya. Saat Tom akan menyerahkan tulang itu, tiba-tiba Hellboy datang mencegahnya. Jika tangan Tom keluar dari pagar, maka Cropman akan menangkap Tom dan menyerahkan jiwanya kepada iblis. Hellboy pun menyuruh Tom masuk ke dalam gereja. Cropman yang emosi mencabut besi pagar gereja satu persatu. Cropman berkata kalau dia bisa bebaskan ibunya Hellboy yang saat ini disiksa di dalam neraka jika Hellboy menyerahkan Tom kepadanya. Namun Hellboy malah menembak Cropman. Cropman yang marah membalas melemparkan besi pagar kepada Hellboy. Melihat Hellboy terluka, Zu dan lainnya langsung membawa Hellboy ke dalam gereja. Dari luar Effie terus berusaha mempengaruhi Tom menyerahkan diri jika dia akan membuat hidupnya lebih semakin sengsara. Di luar karena tidak bisa masuk, Cropman mempengaruhi pendeta untuk menyerahkan Tom kepadanya. Sebagai balasan, Cropman bisa mengembalikan penglihatan pendeta seperti sedia kala, namun pendeta menolak bantuan dari iblis. Cropman kemudian sadar kalau orang-orang yang dimakamkan di wilayah gereja ini adalah para pendosa. Cropman lalu memegang tanah menggunakan sihirnya membangkitkan semua mayat-mayat untuk menyerang Tom dan lainnya. Satu mayat dari dalam gereja kemudian bangkit, dia berusaha menyerang pendeta. Untungnya Hellboy langsung menghancurkan mayat itu. Karena terkena sihir Cropman, ayah Tom menjadi zombie. Dalam sekejap mata gereja dipenuhi oleh zombie. Dengan susah payah Hellboy berusaha melawan zombie itu. Tom kemudian mengambil skop untuk melawan. Hellboy kewalahan karena jumlah zombie terlalu banyak. Pendeta mengambil skop meminta tulang sakti milik Tom. Pendeta pun mulai berdoa agar Tuhan memberi mereka kekuatan. Tiba-tiba, tulang sakti milik Tom bersinar. Semua makam di gereja ini digali dengan skop ini. Pendeta berharap agar skop itu bisa mengusir semua mayat yang ada di sana. Dengan doa, skop itu berubah menjadi skop sakti. Hellboy pun menggunakan kekuatan skop-skop itu untuk mengusir zombie dan ternyata berhasil. Kekuatan skop itu berhasil mengusir para zombie. Hellboy kemudian menyerang Cropman.
Dengan skop sakti itu, tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat hingga membuat Hellboy pingsan. Setelah Hellboy sadar keadaan sudah pagi, Hellboy melihat burung gagak keluar dari baju Cropman. Tom berusaha menangkap burung itu namun burung itu berhasil kabur. Tom mengatakan kalau Cropman pasti kabur ke dalam rumahnya. Tom dan Hellboy ingin mengejarnya namun Zoo melarangnya karena itu sangat berbahaya. Hellboy menyuruh Zoo tetap di dalam gereja bersama pendeta sementara itu dia dan Tom pergi ke markas Cropman. Jika dia tidak kembali dia menyuruh Zoo pergi mencari telepon untuk meminta bantuan. Tom dan Hellboy pun menuju ke markas Cropman. Hellboy dan Tom akhirnya sampai di markas Cropman. Mereka langsung masuk ke markas Cropman. Hellboy dan Tom lalu mengikuti burung gagak yang ke lantai 2. Di markas Cropman Hellboy diserang angin kencang. Hellboy lalu masuk ke sebuah ruangan. Tiba-tiba Hellboy masuk ke dimensi lain. Dia lalu melihat kembali ibunya yang sedang disiksa. Sementara itu di ruangan lain Tom diserang oleh Evie. Tom lalu mengeluarkan tulang saktinya untuk menyerang Evie. Sekarang Tom tidak takut lagi dengan Evie, Tom pun menyerang Evie hingga terlempar dari jendela. Di tempat lain Hellboy akhirnya berhadapan dengan Sarah ibunya. Meskipun Sarah tidak pernah merawatnya, Hellboy merasa kasihan dengan Sarah. Hellboy ingin menyelamatkan Sarah dari siksa namun Sarah mengatakan kalau dia tidak bisa dibebaskan. Sarah sudah ditakdirkan disiksa neraka selamanya. Tiba-tiba Sarah berubah menjadi Cora. Cora pun mengatakan kalau semua penyihir akan masuk ke neraka. Tiba-tiba, Cora terlempar dan tubuhnya terbakar. Dia berubah kembali menjadi Sarah. Sarah pun mengatakan satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya adalah dengan menghancurkannya. Hellboy menolak dengan keras. Sarah memaksa Hellboy untuk menghancurkannya agar dia terlepas dari penderitaannya. Hellboy pun berusaha dengan keras menolaknya. Tiba-tiba Hellboy kembali sadar ternyata kejadian barusan adalah ilusi buatan Cropman. Jika Hellboy menarik pelatup maka dia membunuh dirinya sendiri. Hellboy kembali bertemu dengan Tom. Hellboy lalu mengeceknya siapa tahu dia masih terjebak di dunia ilusi. Mereka berdua mencari sumber suara burung gagak. Dan akhirnya Hellboy bertemu dengan Cropman lalu Hellboy menembakinya. Cropman pun balik melawan. Cropman mengangkat Hellboy kemudian melemparnya. Cropman lalu mencekik Hellboy. Hellboy pun tidak bisa berkutik karena mulutnya penuh dengan serangga. Lalu Tom melempar bola sihir ke Cropman. Cropman pun tidak bisa berdaya karena kekuatan jahat Cropman sudah hilang. Melihat hal ini Hellboy melempar Cropman dari lantai atas. Hellboy pun menembak kepala Cropman hingga hancur dan di dalam kepala itu terdapat banyak koin-koin itu melambangkan jiwa-jiwa manusia yang sudah diambil Cropman. Dan Cropman pun kalah. Mereka menuju perjalanan pulang. Saat di perjalanan mereka berdua melihat Evie yang berubah menjadi nenek-nenek. Setelah kembali ke gereja Hellboy melihat Zoo yang pingsan di dalam gereja. Setelah sadar Zoo pun menceritakan dia berhasil menangkap laba-laba di dalam terowongan. Hellboy pun meninggalkan desa itu untuk mencari telepon. Mereka pun menemukan telepon lalu menghubungi markas untuk pulang. Just keep from crying.